Pemerintah menyatakan tidak akan mencabut anggaran subsidi dan kompensasi BBM, namun akan melakukan penyesuaian harga jual sebagai konsekuensinya. Kebijakan ini diambil antara harga jual BBM subsidi dan juga non-subsidi saat ini sudah jauh dari harga keekonomian. Hal ini membuat APBN dan juga Pertamina harus menombok. Dalam keterangan pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga jual Pertalite Rp7.650 per liter selama ini sudah semakin meninggalkan harga keekonomian BBM seturut pergerakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai di atas $100 Amerika per barelnya. Harga jual Pertalite RON 90 idealnya dipatok Rp14.450 per liter. Begitu juga pada produk Pertamax RON 92 yang selayaknya dijual pada harga Rp17.300 per liter. Menkyu menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian harga sesuai dengan outlook anggaran yang disepakati dengan Badan Anggaran DPR, maka anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun 2023 akan naik mencapai Rp700 triliun. Angka ini naik dari realisasi anggaran 2022 yang sebesar Rp502,4 triliun. Hal ini akan menyebabkan beban APBN 2023 bertambah dan semakin menggerus keuangan Pertamina sebagai badan usaha. Namun pemerintah belum secara eksplisit menyebutkan berapa besaran kenaikan harga jual BBM. Nah, untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah untuk satu, tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber, artinya subsidi itu nggak akan dicabut. Tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat. Yang kedua, APBN kita juga tetap harus dijaga supaya kita tetap bisa ngadepin 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap bahan bakar minyak bersubsidi banyak dinikmati kalangan mampu. Hal ini di tengah isu rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Dalam konferensi pers Jumat 26 Agustus, Menteri Keuangan melaporkan konsumsi dan subsidi BBM solar 89% lebih dinikmati dunia usaha, 11% dinikmati rumah tangga. Dari persentase itu ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin termasuk petani dan juga nelayan. Sedangkan untuk Pertalite 86% dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% dinikmati dunia usaha. Dari presentase 89% ini 80% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% dinikmati rumah tangga miskin. Pemerintah menyatakan tidak akan mencabut anggaran subsidi dan kompensasi BBM, namun akan melakukan penyesuaian harga jual sebagai konsekuensinya. Kebijakan ini diambil lantaran harga jual BBM subsidi dan juga non-subsidi saat ini sudah jauh dari harga keekonomian. Dalam keterangan yang disampaikan Menteri Keuangan pada Jumat kemarin, Sri Mulyani sempat menyatakan hampir 90% solar subsidi dinikmati oleh industri, sementara 86% Pertalite dinikmati kalangan mampu, 14% dinikmati industri. Mengapa industri masih bisa menikmati BBM bersubsidi? Di mana celahnya? Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama adalah anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman. Selamat sore, Pak Saleh. Apa kabar? Selamat sore Mas, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, yang narasumber kedua, pengamat energi, Sofiano Zakaria. Selamat sore, Pak Sofiano. Selamat sore Mas Bram. Baik, saya akan ke Pak Saleh terlebih dahulu begitu. Kita tahu kemarin konferensi pers Menteri Keuangan menyebut bahwa 89% ini dinikmati penikmat solar bersubsidi, maksud kami adalah industri Pak, dan 11% adalah rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan 89% ini Pak? Apakah semuanya adalah yang berhak atau kemudian ada juga yang menyalahgunakan dari 89% industri tadi, Pak Saleh? Ya, jadi begini. Jadi misalnya kan begini Mas, sebetulnya mungkin yang kita bicarakan ini adalah subsidi yang tepat sasaran, ya kan? Contoh misalnya kalau mobil-mobil truk gitu yang plat kuning, yang membawa mobil, yang membawa barang-barang mahal itu mereka juga kan mengkonsumsi solar.
itu kan. Mhm. Itu mungkin yang dimaksud tidak tepat. Harusnya teman-teman kita yang membawa barang-barang mewah begitu tuh ya dia harus mengkonsumsi BBM subsidi. Jadi memang tidak dinikmati oleh katakan masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan secara majority. Mhm. Itu yang menurut saya yang bisa kita sampaikan. Baik, Pak Saleh, artinya dari 89% itu berapa kemudian persentase yang juga dibaca BPH Migas rasanya tidak tepat sasaran, Pak, dari kemudian sektor industri itu tadi? Kalau dari gini, jadi tidak tepat sasaran itu ada dua hal yang mesti kita diskusikan. Mhm. Pertama, tidak tepat sasaran itu karena penyalahgunaan, ya kan? Jadi ada sekelompok orang mungkin yang membeli berulang-ulang kemudian dijual kepada konsumen industri, Mas. Ya. Nah, ini tidak tepat sasaran. Kedua adalah konsumen yang sebetulnya tidak berhak ya mobil-mobil mewah misalnya kan, mobil pribadi yang mewah. Itu kan masih banyak juga yang mengisi solar gitu ya. Ataupun mobil-mobil angkutan tambang misalnya kan, yang besar-besar yang roda 6, roda 10, roda itu juga masih mengkonsumsi BBM subsidi dan solar subsidi. Ini tentu yang kita maksud tidak tepat, ya kan? Harusnya ya solar subsidi itu dinikmati oleh konsumen-konsumen yang memang membutuhkan kan, masyarakat penghasil penjual bahan-bahan sembako misalnya ke pasar. Nah, itu mobil-mobil roda 4 pickup. Nah, itu mungkin yang mestinya mendapatkan jatah yang lebih banyak atau yang berhak untuk menerima dalam kaitan dengan solar ya, solar subsidi. Baik, walaupun sebenarnya dari data yang disebutkan Kemenku tidak ada penjelasan rigid begitu Pak ya, karena kalau kita lihat dari kemudian 11% solar yang dinikmati rumah tangga ada angka 95% ketidaktepatannya, tapi kemudian angka 89% dari dunia usaha ini tidak kemudian ada perizitannya. Apa yang kemudian dalam pandangan BPH Migas menjadi celah ketidaktepat sasaran ini, Pak Saleh? Jadi begini, jadi memang kita kalau boleh saya sampaikan sedikit bahwa di dalam revisi Perpres 191 yang kita usulkan itu, kita sudah lebih batasi konsumennya. Jadi lebih clear konsumen mana yang kira-kira berhak untuk menerima atau membeli, mengkonsumsi JBT atau solar subsidi. Itu sudah lebih spesifik kelompoknya. Kalau sekarang ini kan sebetulnya kelompoknya itu masih bebas, transportasi itu masih bebas, kecuali itu mungkin yang kita sudah batasi sebelumnya seperti plat merah dan. Tapi kalau yang konsumen siapa di antara katakan plat kuning, truk-truk atau mobil-mobil besar plat kuning itu yang seharusnya berhak dan tidak berhak. Nah, itu yang kita usulkan di dalam draft revisi Perpres 191 itu Baik. sebetulnya, ya kan? Itu mungkin Mas yang dimaksud tadi yang ketidaktepatan konsumen yang menerima solar subsidi itu. Baik, Pak Saleh, berarti artinya maksud Anda tidak ada peraturan rinci rujukan yang secara teknis begitu ya mengatur dari kemudian Perpres 191 tahun 2014 itu ya? Jadi yang kita punya sekarang ini yang masih bersifat general gitu ya, yang dibatasin itu masih general. Nah, tapi yang kita seperti sekarang ini kan misalnya begini, semua kendaraan umum ya atau mobil pribadi misalnya itu masih boleh menggunakan solar subsidi. Masih boleh sekarang ini. Ya kan? Pajero, mobil-mobil mahal itu masih boleh. Nah, ada yang beli itu. Kemudian juga misalnya mobil-mobil angkutan umum ya kan yang membawa barang-barang mahal, barang-barang mewah itu juga masih atau boleh mengkonsumsi solar subsidi. Nah, ini yang kita akan coba atur sehingga yang dapat menerima solar subsidi itu betul-betul
memang betul-betul membutuhkan gitu Mas, yang kita harapkan ke depan. Baik, padahal kalau kita lihat di Perpres 191 yang kita diskusikan, begitu sudah ada ketentuannya bahwa kendaraan bermotor, angkutan orang, terus kemudian kendaraan umum plat kuning, kendaraan seperti ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah. Artinya yang melakukan pelayanan-pelayanan publik. Saya akan ke Nah, itu Pak. ada, kalau itu diatur, itu pasti yang kita maksud ini yang konsumen aktif, yang konsumen besar gitu ya, yang konsumen yang majority seperti truk-truk ya, mobil-mobil angkutan ya kan. Kalau kita lihat di tol-tol misalnya kan banyak sekali angkutan-angkutan mobil-mobil roda 6, roda 8, roda 10 itu yang juga menggunakan banyak yang menggunakan solar subsidi. Begitu pula angkutan-angkutan lain pribadi yang harusnya mulai kita batasi ya, sehingga apa itu JBT ini betul-betul tepat sasaran, Mas. Mengarah kepada orang-orang atau konsumen yang betul-betul berhak untuk menerima subsidi tersebut. Baik, baik. Baik, Pak Saleh, saya akan ke Pak Sofyano. Jadi sebenarnya di mana, Pak, kemudian celahnya? Kalau kita lihat di Perpresnya sudah mengatur, sudah ada kemudian klasifikasi dari kendaraan-kendaraan tertentu yang boleh mengkonsumsi solar bersubsidi ini. Bagaimana Anda melihatnya? Mas, suaranya agak jauh ya, Mas. Pak Sofyano, bisa dengan jelas mendengar saya? Kurang terdengar suaranya. Baik, saya ulangi, Bapak. Bagaimana Anda melihatnya ketika aturannya sudah ada, Perpresnya sudah ada, sudah mengatur secara detail, begitu rasanya beberapa kendaraan yang boleh, dan artinya di luar itu tidak boleh. Bagaimana Anda melihat, di mana celahnya, Pak Sofyano? Oke. Sampai saat ini saya masih bertanya. Kendaraan yang dikatakan tidak tepat itu sudah diatur belum dalam peraturannya. Ya. Kita hari ini membahas masalah subsidi BBM ya, tidak hanya terbatas pada solar. Untuk di solar saja juga masih belum jelas. Belum sepenuhnya jelas kendaraan apa saja yang boleh pakai solar subsidi. Apalagi kita bicara tentang Pertalite. Ini belum ada aturan yang jelas. Jadi kalau kita mau permasalahkan dan mengatakan tidak tepat sasaran, nah dasar hukum tidak tepat sasarannya dari mana? Baik. Tadi juga Pak Saleh bilang, kita akan coba revisi Perpres. Itu artinya apa? Dalam Perpres yang ada, Perpres 191 2014, belum diatur sepenuhnya. Masih ada yang abu-abu. Makanya lah sekarang diajukan ke Presiden ya, untuk direvisi. Jadi sangat tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa ini tidak tepat sasaran. Baik. Itu yang saya pahami. Ya. Nah, kalau solar subsidi, ya kan, itu SK Kepala BPH Migas juga menurut saya perlu diatur ulang tentang jatah kendaraan yang boleh pakai solar. Ya. Masa truk boleh dapat 200 liter satu hari? Nah, misalnya truk cuma jarak trayeknya 100 km, apa butuh sampai 100 liter per hari? Nah, ini memberi kesempatan, dan tanda kutip barangkali nanti supir ngompreng solar. Nah, ini semua peraturan harus direvisi. Bukan hanya revisi Perpres saja. Jadi ini harus benar-benar semuanya diatur ulang kembali, ditetapkan secara tegas dan jelas siapa yang berhak dan ada sanksi. Itu menurut saya, Mas. Baik, artinya kalau kita lihat ada perspektif yang rasanya penyalurannya belum tepat sasaran karena memang regulasinya tidak mengatur secara jelas, begitu, Pak Sofyano? Betul, betul. Makanya kan diajukan ke Presiden revisi. Nah, kalau aturan tidak tepat nggak perlu direvisi dong. Baik. Kan itu logika sederhananya. Nah, ini peraturannya masih abu-abu. Jadi kalau sekarang mau melarang orang beli Pertalite, loh dasar hukumnya apa? Kan itu. Melarang mobil truk misalnya pakai solar subsidi, dasar hukumnya juga harus jelas. Gitu. Sekarang kalau aturannya sudah jelas, sanksinya seperti apa? Ya. Ada nggak sanksinya? Baik. Kalau ternyata ada solar subsidi dijual ke industri, apa sanksi hukumnya? Belum kita bicara pengawasan. Saya memandang BPM Migas tidak punya kemampuan ngawasin ini.
Gagal mereka. Cuma berapa banyak sih orang yang BPH Migas? Makanya saya ke media saya bikin statement. Ya. Presiden harus membentuk Satuan Tugas Nasional Terpadu pengawasan penindakan BBM bersubsidi yang keanggotanya lintas instansi. Ada KPK, BPH Migas, TNI, polisi, kejaksaan, segala macam. Jangan hanya BPH. Saya menganggap BPH udah nggak mampu soal ini kok. Jujur aja saya ngomong. Maaf ya Pak Saleh. Saya Baik. boleh dong mengkritik. Baik. Saya akan ke Pak Saleh. Pak Saleh seperti apa? Dikatakan gagal, belum berhasil begitu. Apakah langkah regulasi? Jadi kita seperti apa? mesti melihat konteksnya dong. Ini kan sebetulnya asal muasalnya itu, ya kan? Ini kan kuota kita ini yang terbatas, ya kan? Asal muasalnya ini kan kuota kita ini terbatas, ya kan? Mengapa terbatas? Karena memang waktu itu asumsi kita terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak secepat ini, sehingga kuota itu diset pada angka yang konservatif, kira-kira gitulah sejarahnya. Kemudian ternyata di tahun ini ternyata melejit luar biasa, sehingga kita memprognosakan baik solar maupun pertalite itu akan habis gitu kan. Sekarang ini aja udah 80% ya pertalite. Solar sudah hampir 75% lah sekitar itu. Otomatis ini yang mesti kita sikapi gitu kan. Ada dua opsinya Pak Sofyano. Satu, kita naikkan kuota subsidinya seperti yang banyak didiskusikan di media, yaitu menjadi 29 juta KL dan 17 juta KL itu, ya atau kita kendalikan gitu. Pengendalian yang dilakukan oleh BPH Migas ini yang 200 liter tadi untuk kendaraan roda 6 ke atas Pak Sofyano, itu didasarkan pada kajian akademik Pak. Iya. Dihitung. Kajian akademik apa tidak bisa salah Pak? Bentar dulu, pelan-pelan. Jadi itu ada dasarnya. Kenapa kita set katakan untuk mobil pribadi itu 60 liter per hari, ya kan? Kemudian yang mobil angkutan umum penumpang barang itu roda 4 itu 80. Kemudian yang roda 6 yang besar-besar lintas provinsi itu kita kasih 200 liter, ya kan? Nah ini memang betul Pak Sofyano tadi. Memang ini kita sudah bikin lagi kajian untuk kita kurangin jatah itu, ya kan? Untuk kita kurangi lagi. Dan itu sudah masuk ke draft yang kita akan keluarkan jika Perpres itu terbit, misalnya begitu kan. Nah, ya artinya waktu dibikin kajian akademik itu juga tidak akurat Pak, kan itu. Itu baik, Pak Sofyano ditahan dulu, gitu. Pak Saleh, silakan. Kita diskusikan Pak, itu kita bisa diskusikan kami kalau mau. Ya sekarang kita diskusi nih Pak, kan gitu. Bukan. Ini sama juga. Pak Sofyano boleh ditahan terlebih dahulu. Kapan kuota BBM tidak pernah jebol? Itu pertanyaan saya. Iya. Artinya apa? Artinya menyusun kuota itu memang gagal. Baik Pak Sofyano, biar dijawab Pak Saleh terlebih dahulu, Pak Sofyano. Iya. Masa tidak mampu? Apakah setiap tahun selalu terjadi kenaikan ekonomi? Belum tentu. Dari Bapak juga mesti tahu prosesnya itu Pak. Proses saya sangat paham Pak. Saya paham. Baik Pak Sofyano. Dari Pertamina ngusulkan ke BPH, di BPH dicoret-coret, dikurangi. Bapak bisa mendengarkan saya terlebih dahulu, Pak Sofyano, Pak Saleh. Mengusulkan ke kementerian, punya teori sendiri, coret-coret turunin. Kementerian mengajukan ke DPR, coret-coret turunin. Ujung-ujungnya jebol oper kuota. Itu nggak tepat, Bapak juga. Saya bilang tepat, Pak. Nggak tepat. Buktinya tiap tahun jebol kok, Pak. Bukan soal tiap tahun jebolnya, tapi prosesnya itu. Jadi memang kita itu mengusulkan itu bersama-sama, Pak. Kita itu menerima input, kita kirim surat, Pak, ke Pemda, Pak. Berapa kebutuhan Anda di Pemda? Satu, kemudian kita juga diskusi, minta dari badan usaha. Gimana konsumsi tahun kemarin, ya kan? Kemudian berapa kira-kira growth-nya? Itu kita sudah ramu, kita diskusikan itu Pak. Kita ini sudah punya pengalaman lah menyusun itu. Nah, kemudian kan masuk, benar Pak Soe tadi, masuk ke benar pengalamannya terbukti. Pak Sofyano boleh ditahan terlebih dahulu. Kita izinkan Pak Saleh untuk menjelaskan. Masuk ke DPR, nanti saya akan kasih waktu Anda. DPR. Nah, kemudian masuk ke Banggar. Nah, disitulah terjadi
banyak hal. Jadi kita Iya. kita sudah memperkirakan dengan analisis yang cukup komprehensif, Pak. Kalau Bapak Ya betul, Pak. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan 100% BPH. Itulah setiap naik anak tangga yang kedua, dikoreksi. Itu Pak Saleh. yang kedua, memang kita itu prinsipnya itu kan yang kita harus diskusikan itu adalah bagaimana menjaga atau mengarahkan agar subsidi tepat sasaran. Itu lebih urgent, lebih bagus kita diskusikan siapa dan bagaimana caranya. Siapa konsumen yang berhak menerima subsidi dan bagaimana caranya, itu kan yang Baik. mestinya kita diskusikan. Caranya Kalau mudah, kita Pak. masih, Baik, bentar dulu, Pak. baik. Ya, Kalau Bapak-bapak. masih dengan sistem distribusi terbuka seperti sekarang ini sulit. Harus ada yang tertutup. Bagaimana cara kita mengembangkan distribusi? Ya dengan registrasi, Pak, dengan mencatat semua konsumen itu. Pak Saleh. Itu yang kita pikirkan, Baik. kita usulkan. Pak Saleh, Terima kasih, Mas. baik. Pak Saleh, artinya kemudian pengetatan pengawasan, ada kemudian data terperinci siapa saja pengguna, siapa yang tidak boleh. Menurut Anda ini akan memperbaiki sistem kita yang saat ini pelaksanaannya belum tepat sasaran begitu, Pak Oh Saleh? ya pasti. Oh itu kita sangat confident, Mas. Kita sangat confident. Baik. Subsidi tertutup itu adalah kalau kita tetap ingin memberikan subsidi kepada masyarakat kita yang membutuhkan, maka harus tepat sasaran. Bagaimana caranya? Ya subsidi tertutup. Orangnya sudah mendapatkan QR code, konsumen-konsumen yang berhak. Nanti ada, kita bekerja sama dengan Pemda, bekerja sama dengan Korlantas, dengan berbagai pihak untuk memverifikasi bahwa orang ini memang berhak untuk menerima solar subsidi atau pertalite misalnya gitu. Nanti dia akan mendapatkan QR dari hasil registrasi dia itu. Baik, ini Gitu, Pak. mirip dengan aturan My Pertamina begitu ya, meneruskan apa yang sebenarnya aturan sudah ada. Itu juga kan hasil diskusi kami dengan badan usaha, Mas. Baik, Pak Saleh, saya akan ke Pak Sofyano. Itu dianggap kemudian menjadi solusi. Seberapa tepat menurut Anda? Singkat saja terakhir, Pak Sofyano. Ya, artinya apa? Harus ada kemauan politik dari pemerintah. Kemauan politiknya apa? Bikin peraturan yang tegas, jelas, dan sekaligus ada sanksi, disertai pengawasan yang ketat, melekat. Jangan seperti selama inilah. Baik. Kalau seperti yang selama ini dilakukan, udah pasti jebol. Itu saya yakin pasti jebol. Jadi kemauan politik yang penting. Kalau bicara distribusi tertutup, kalau tidak punya kemauan politik, susah. Baik. Kemauan politiknya ada nggak? Ada nggak keberanian melakukan pengawasan di solar subsidi saja? Ingat, solar subsidi penggunanya adalah para pengusaha. Berani nggak berhadapan dengan pengusaha? Kalau pertalite itu berhadapan dengan rakyat biasa, nggak ada masalah, gampang ngatasinnya. Coba buktikan di situ saja. Baik, Saya challenge ini. Baik, Pak Sofyano. Salah nih. Kami sudah menangkap pesan Anda. Pengawasan. Baik. Coba buktikan. Baik, terima kasih Pak Sofyano. Kita perbaiki, Pak. Semua kita perbaiki. Ya, PR-nya masih cukup panjang rasanya Pak Saleh. Pak Sofyano tidak hanya merevisi regulasinya, tapi juga pengawasan hingga ke masyarakat, tidak hanya sektor industri, tapi juga bagaimana pemerintah. Betul, Pak. Baik, Iya. baik. Terima kasih. Pengawasan yang paling penting, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Makanya kalau masih ada rasa sungkan Bapak. terhadap pelaku penyelewengan, nggak akan beres. Baik, Ya kan? baik. Ini oper kuota belum tentu dipakai oleh kepentingan yang tepat. Kan itu. Baik, terima kasih atas Itu waktu saja Anda, terjadi pengamat penyelewengan. energi Pak Sofyano Itu Zakaria BPHMIGAS dan mengatakan anggota ada Komite penyelewengan. BPH Pertanyaan saya, Migas berapa banyak yang Pak ditangkap? Saleh Abdurrahman Ya, telah itu. bergabung Mungkin- bersama kami. Salam mungkin sehat kita Bapak-Bapak. diskusikan, berikutnya, Mas, ya, untuk topik ini. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.